Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Anugrah D dengan NIM 2302505020009, merupakan mahasiswa aktif dari Universitas Temangkaka jurusan Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pengantar pemrograman SQL. Jadi baik, ini merupakan salah satu tugas yang diberikan oleh dosen saya. Sini saya akan memaparkan materi-materi yang berhubungan dengan pengantar pemrograman SQL. Jadi di bagian slide pertama ada pengantar pemrograman SQL. Jadi SQL adalah bahasa standar untuk manajemen database relasional. Sangat penting untuk pengolahan dan analisis data. Bahasa ini digunakan secara luas di berbagai industri dan aplikasi. Jadi langkah pertama untuk memahami struktur database, kita lihat ada beberapa kolom. Yang pertama itu tabel, kumpulan data yang terstruktur dan rapi. Yang kedua ada kolom, atribut atau karakteristik dari data. Yang ketiga ada baris, setiap entry data dalam tabel. Ada kunci utama atau primary key, pengidentifikasi unik untuk setiap baris. Kunci asing atau virgin key untuk menghubungkan tabel yang berbeda. Lanjut. Nah, langkah kedua, perintah dasar SQL yang ada 4 poin di sini. Yang pertama itu select atau mengambil data dari tabel. Contohnya itu select nama, usia, from pelanggan. Yang kedua insert, menambahkan data baru. Contohnya itu insert info pelanggan dalam kurung nama atau usia, values Budi 30. Ya, jadi nanti di SQL itu bisa menggunakan koma-koma seperti ini. Yang ketiga update, mengubah data yang ada. Contohnya itu update pelanggan, set usia sama dengan 31, where 6 sama dengan Budi. Yang keempat delete atau hapus, menghapus data. Contoh delete from pelanggan, where name sama dengan Budi. Jadi kita hapus nama pelanggannya. Masuk ke slide 4. Langkah 3, kuasai where dan operator. Jadi klausa where memfilter data berdasarkan kondisi tertentu. Contoh select from produk where harga. Jadi seperti ini contohnya kurang lebih. Terus di operator berbagai simbol untuk perbandingan. Contoh select from order where tanggal between 2024 bulan 1 tanggal 1. Ini contoh klausa where dan operatornya. Kita masuk di langkah 4. Oke, langkah 4, memahami join. Jadi di sini ada 3 bagian. Yang pertama itu inner join, menggabungkan baris dengan nilai yang cocok di kedua tabel. Contoh select
select order ID pelanggan, nama, from order inner join pelanggan, on order pelanggan, ID pelanggan ID. Jadi ini kurang lebih seperti ini contohnya inner join. Bisa juga lihat tanda-tandanya. Terus ada left join. Jadi mengambil semua baris dari tabel kiri dan data yang cocok dari tabel kanan. Terus ada right join, mengambil semua baris dari tabel kanan dan tabel yang cocok dari tabel kiri. Jadi ini saling berhubungan ya di langkah 4 ini. Terus masuk di slide 6. Langkah 5, fungsi agregat MySQL. Jadi fungsi agregatnya itu kurang lebih seperti ini. Ada count, ada sum, avg, min, dan max. Jadi di bagian count sendiri ini ada penjelasannya menghitung jumlah baris. Ini select count from product. Sum menjumlahkan nilai kolom. Select sum harga from product. avg menghitung rata-rata nilai. Select avg harga from product. Menemukan nilai minimum. Select min harga from product. Di max menemukan nilai maksimum. Select max harga from product. Di kurang lebih seperti itu. Jadi kita masuk di halaman berikutnya. Tips optimasi SQL. Di sini ada tipsnya yang diberikan. Gunakan indeks, percepat pencarian data. Contoh, create index ID, nama, on pelanggan. Jadi ini tipsnya, gunakan indeks. Yang kedua itu hindari select, terutama pada tabel berukuran besar. Manfaatkan klausa where, filter data sebelum diolah. Analisis rencana eksekusi. Optimalkan query dengan menganalisis execution plan. Jadi mungkin singkat saja yang bisa saya paparkan. Kesimpulan dari materi ini yang berkaitan dengan SQL adalah alat ampuh untuk manajemen database. Memahami dasar-dasar SQL sangat penting untuk analisis data efektif. Optimasi query meningkatkan kinerja aplikasi signifikan. Ya mungkin hanya itu materi yang bisa saya paparkan mengenai pemrograman bahasa SQL. Mudah-mudahan ini bisa menjadi alat salah satu tugas yang diberikan oleh Bapak dosen. Dan oleh karena itu saya mengucapkan permohonan maaf apabila ada salah kata atau penyebutan. Baik, mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.